Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Sibiring. Kali ini gua akan berbagi tips dan pengalaman. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Apa yang terjadi apabila terjadi pada Vespa kalian? Itu terjadi satu, Vespa kalian susah dihidupkan. Kedua, pertama kali dihidupkan RPM bawahnya nggak dapet. Penyanyinya bawahnya mati mulu. Itu salah satunya. Dan diantaranya juga itu pas dihidupkan ada bunyi suara dan kompresi itu kayaknya hilang gitu. Seperti yang dialami Vespa gua. Vespa gua seperti ini nih. Penyebabnya apa? Nanti gua akan bedah. Gua akan berbagi tips dan pengalaman apa yang terjadi pada Vespa gua, seperti apa suara yang ditimbulkan dan penanganannya apa saja yang harus dilakukan. Oke, kita cek dulu. Sebelum kita menganalisa, kita akan melakukan tes sound dulu. Karena apa? Karena kita akan menganalisa, kita harus cek sound dulu apa yang terjadi. Ya, itu pas di RPM bawah ada suara. Nah, dan si langsam pun langsung hilang, nggak ngetuk terus, dia langsung hilang, motor mati. Ya, apa yang membuat seperti itu nanti gua akan bedah. Itu bagiannya di bagian kompresi, nanti kita akan bedah, kita perbaiki karena sekalian juga nih udah lama nggak, 2 tahun yang lalu beli ganti, kita servis sekalian. Oke, langsung kita eksekusi untuk pengerjaan supaya si Vespa ini normal kembali. Nah, seperti itu salah satunya. Ada bunyi seperti itu. Itu terjadi pada di bagian head. Di bagian headnya ada yang bocor dan motor pun agak susah untuk dihidupkan walaupun sudah diberikan gak langsung top gear. Nah, itu juga salah satu penyebab apabila si kompresi bocor, Vespa agak susah untuk dihidupkan. Langsung kita eksekusi. Pertama kita buka tepung dulu. Setelah tepung terbuka, nanti kita akan buka topiannya. Semua headnya kita akan angkat dan sekalian kita servis bagian headnya, kita bersihkan karena nih Vespa udah lama juga kita nggak bongkar, nggak servis, udah hampir 2 tahun lebih. Mungkin saat ini waktunya untuk servis. Oke, langsung kita eksekusi dan kita siapkan alat-alat yang kita perlukan, diantaranya obeng dan kunci T11 dan yang lain-lain. Setelah tepung terbuka, biasa kita buka dulu topiannya. Dengan menggunakan T11 cabut. Ya, kita akan angkat dulu bagian headnya. Kalau bagian kompresi bocor, bocorkan beberapa sedikit. Kalau kompresi bocor, itu salah satunya langsam kalian juga bisa terganggu, motor mati, nggak ngelangsam. Itu gara-gara kompresi kalian bocor. Apa yang menyebabkan kompresi kalian bocor? Ya, antara salah satunya adalah bisa di bagian silker as kiri dan kanan, bisa di bagian head juga. Yang menyebabkan kompresi bocor ada banyak sekali macam-macam. Nanti kita akan untuk yang kasus ini kalau ada suara di bawahnya seperti itu, ada kebocoran, itu bocornya di bagian head sini. Karena biasa pakai makin lama pemakaian ugal-ugalan
dia nggak kuat menahan, makanya terjadi kebocoran di bagian head. Dan bisa juga karena si bagian headnya ini yang udah kurang rata, pas di RPM tinggi dia nggak kuat dan bocor. Itu kerasanya di bagian RPM bawah pasti ada suara, kalau kata anak Vespa itu ada suara tikusnya. Nah, betul sekali, ini dia tuh salah satunya tuh. Di sini ada bekas. Ini ada bekasnya. Bocornya di daerah sini. Nah, salah satunya itu, kedua, salah satunya bisa jadi yang bisa membuat si head ini cepat bocor. Itu salah satunya kadang-kadang ini adalah tidak rata. Yang kedua, pas bagian pengencangan di bagian si baut tanam, tusuk satenya juga dol, dan yang lainnya bisa mempengaruhi juga. Oke, kita langsung eksekusi. Untuk sekalian pembersihan di bagian headnya kita bersihkan dengan cara menggunakan amplas dan nanti kita sekalian akan membersihkan juga bagian atas leher ini dengan menggunakan amplas, bensin, kita bersihkan. Oke, kita langsung eksekusi. Oke, kita lanjut untuk melakukan pembersihan dengan menggunakan amplas. Kita putar si seher sampai dapat titik mati atas full, baru kita akan melakukan penggosokan, penggesekan dengan menggunakan amplas. Nanti sisanya kalian harus bersih-bersih, karena apa? Ini kan terkadang kalau kita membersihkan si bagian dengan menggunakan amplas itu kadang-kadang ada sisa-sisa geram atau kotoran. Kalian harus membersihkan bagian di lubang boringannya seperti ini. Nanti selanjutnya kita akan lakukan pembersihan di bagian bagian headnya juga harus kita bersihkan sampai bersih, sampai hilang kotoran-kotorannya, kerak-kerak bekas pembakaran di ruang bakar ini. Oke. Satu bersih. Jangan lupa pinggiran sini juga harus dibersihkan dari sisa-sisa lem, karena kalau kita tidak bersihkan dari sisa-sisa lem itu nanti akan terjadi pengganjalan yang akan menyebabkan si bagian ruang bakar tidak maksimal untuk pengencangan si bloknya. Nanti bocor lagi bro. Mau nggak mau kita tetap harus melakukan pengamplasan di bagian dinding bagian luarnya blok ini, supaya pengeleman kita maksimal, pengencangan kita maksimal juga, dan terhindar dari kebocor-bocoran. Lakukan dengan sabar sampai dirasa cukup. Nah, nanti sisanya bagian samping kita lap, bagian dalamnya kita lap dengan lap bersih untuk menghindari kotoran-kotoran bekas pengamplasan si boring tadi. Makasih ya, maksudnya. Ini boleh ditiplas sedikit. Ini adalah sisa-sisaan. Nanti kita akan melakukan pengelapan. Terus sedikit kita lap. Sampai dirasa kotoran hilang. Dan sudah segera menghilang. Sudah cukup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
pengamplasan di bagian ruang bakar di head ini. Nah, kita bersihkan dulu dengan melakukan pengamplasan untuk menghilangkan kotoran-kotoran di bagian head di ruang bakar ini. Apabila ruang bakar ini kotor, legam, itu ke busi juga berpengaruh untuk umur, kekuatannya cepat mati. Karena apa? Di bagian pembakaran sini, bagian headnya kotor, itu bisa juga menyebabkan si busi cepat mati. Makanya kalau kalian ada waktu, cek servis kendaraan Vespa kalian ya minimal 3 bulan sekali untuk di bagian tune-up, di bagian ruang bakar dan yang lainnya. Supaya apa? Apabila performa Vespa kalian itu tetap terjaga, aman, di perjalanan kalian nyaman, bisa terhindar dari Vespa mogok di tengah jalan. Itu sih sedikit saran dari gue saja. Caranya untuk pembersihan kalian bisa lihat di video ini, sangat mudah sekali. Gue yakin kalian bisa untuk melakukannya di rumah dengan alat cuci yang cuman bermodal T11 apa T12. Kalau yang udah baut 12 di bagian bawah sateannya, tang dan lem tribon untuk pengelemannya. Lakukan sampai dirasa cukup dan jangan lupa bagian dinding ini harus rata. Karena apa? Kalau nggak rata nanti nggak maksimal. Daya rapatnya. Nah, sampai rata. Untuk amplas bebas, kalian mau pakai amplas 400, amplas bekas, yang penting sampai bersih. Nah, seperti ini sangat mudah sekali. Setelah ini beres, baru kita akan melakukan pemasangan di bagian blok, ke bagian blok. Terus, nah, oke. Sudah cukup. Kita akan melakukan pemasangan di bagian bloknya. Oke, sebelum nih gue ingatkan kepada kalian ya, sebelum pemasangan kalian harus ukur dulu. Sebelum pemasangan lem kalian harus ukur dulu apakah ini udah pas apa belum untuk si bagian keluar si baut tanamnya ini. Nah, seperti ini. Jangan pas kalian udah lem tahunya baut tanam keluarnya kurang banyak. Nah, udah oke, udah aman. Sip. Baru kalian melakukan pengeleman. Di sini gua melakukan pengeleman dengan menggunakan tribon karena adanya ini. Kalau kalian nggak punya tribon, adanya sealer merah nggak jadi masalah. Oke, secukupnya. Tinggal pasang seperti ini saja. Untuk pengencangan bisa ngepang seperti ini. Nah, ini dia setelah pemasangan semua udah dipasang, kita langsung tes hasilnya. Langsung kembali normal, suara curutnya udah hilang, RPM bawah aman. Oke, cukup sekian dari gua Sepiring. Semoga video gua bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel gua bisa berkembang untuk kedepannya. Tetap di jalur positif, satu Vespa sejuta enggak dapet.